kalian, garis A sama B, ya, garis A sama B, dia bergeser nih, bergeser loh ya, bukan bergeser itu maksudnya rotasinya bergeser, nggak naik ke atas, tapi cuma bergeser slotnya. Panjang garis AB-nya sama, itu artinya kalau panjang garis AB-nya sama, jumlah cos-nya nggak berubah. Yang berubah hanya komposisi X1 dan X2. Kebayang nggak? Ya. Jadi garis AB ketika dia berputar itu maksudnya dia berputar, kemiringannya berubah. Ketika kemiringannya berubah, lebih curam, dan panjang garis AB itu tidak berubah, maka total cost-nya sama. Jadi yang berubah hanya komposisi input X1 dan X2. Jadi ketika garis A, B membentuk C3O ya, segitiga dengan O ya. O itu titik original. Kita bayangkan titik original OAB itu kan luasnya katakanlah sekian satuan. Terus garis AB-nya itu slope-nya berubah dengan panjang yang sama ya garis AB-nya. Maka berubah menjadi O, A aksen, B aksen. Kalau luas segitiganya sama, berarti total biayanya sama. Tetapi kemarin di soal garis A aksen, B aksen, selain slope-nya berubah, dia juga bergerak ke atas. Panjang garisnya bergerak ke atas, berubah. Terus luas daerah OAB juga lebih luas lagi, lebih bertambah luas. Jadi kalian harusnya kalau bertambah luas berarti total biayanya, total cost-nya juga bertambah. Jadi jawabannya ada dua kali ya harusnya. Yang pertama, jawaban pertama untuk 4A terjadi perubahan komposisi input X1 dan X2. Dah gitu aja jawabannya. Terus yang kedua, terjadi penambahan total biaya, terjadi penambahan total biaya. Jadi itu aja jawabannya, udah ada dua. Cuma kalian jawabnya cuma satu umumnya. Yang dijawab adalah perubahan input, perubahan komposisi input X1 dan X2. Jadi kalian pulang teliti, harusnya kalian cermati segitiga OAB dengan segitiga OA aksen B aksen itu jauh berbeda. Karena sudah saya rancang soalnya itu ketika garis A, B bergerak ke atas menjadi A aksen, B aksen, sudah saya rancang luas segitiganya secara ekstrim berubah total. Ya. Secara ekstrim berubah katakanlah 50% lebih lah. Di kalian harusnya lebih teliti. Terus nomor yang validasi kalian ya sebagian betul sih ya, sebagian lebih salah. Untuk yang contoh efisiensi kalian begini nih harusnya. Kalau efisiensi ekonomi ya, efisiensi ekonomi itu dikaitkan dengan nilai rupiah. Jadi contohnya begini nih. Kalau pakai mesin jahit contohnya begini, kan ada mesin jahit listrik sama mesin jahit manual ya. Coba kalian renungkan pelan-pelan nih. Ada mesin jahit listrik menghasilkan 5 baju ya. Seorang penjahit dia menggunakan mesin jahit listrik sejam dia bisa menghasilkan 5 baju ya. Terus kalau pakai mesin jahit manual dia menghasilkan 3 baju ya, dalam 1 jam. Nah, sekarang kita kuantisir dalam nilai ekonomi. Kalau 1 baju harganya misalnya berapa ya? 50.000 deh. Tadi yang penjahit menggunakan mesin listrik kan dapat 5 ya, dapat 5 baju. Kalau dikuantisir ke dalam nilai ekonomi, 5 baju kalikan 100 berarti 5 baju kalikan 50.000 berarti kan 250.000. Terus kalau menggunakan mesin jahit manual, penjahit tersebut menghasilkan 3 baju. 3 baju kalikan 50.000 berarti 150.000 ya. Nah, selisihnya berapa jadinya? Tadinya 250.000. Kalau mesin jahit listrik 250.000, kalau mesin jahit manual itu 150.000. Jadi selisihnya itu 100.000. Nah, dari situ udah ketahuan ya efisiensi ekonominya. Jadi ketika kalian
kalau kita bicara efisiensi ekonomi, kalian kaitkan efisiensi teknis alokatif tersebut ke dalam nilai rupiah. Jadi tadi selisih contohnya mesin, kalau yang mesin elektrik itu kan udah ini ya efisiensi. Ketika kita bicara efisiensi teknis, kita bicara masalah mesin elektrik. Mesin elektrik yang menggantikan manual. Terus kalau kita bicara ekonomi, gaji yang dihasilkan tadi diekuivalenkan dengan nilai rupiah. Misalnya 50.000. Di totalnya 5 baju 250. Kalau yang mesin manual 150. Selisihnya berarti itu nilai ekonomisnya 100.000. Rata-rata kalian yang salah juga sih. Oke ya, sekarang kita lanjut. Kalian kalau mau off kamera nggak apa-apa lah ya. Kalian yang nggak dapat kuota internet siapa? Yang tidak mengajukan kuota internet? Yulia, Nadia, Sabira, Lawrence, Alisa. Yulia, kamu ngajuin nggak? Yoca? Mengajukan saya, Pak. Pak. Yoca, kamu ngajuin juga? Ya, Pak. Yang nggak ngajuin siapa? Sabira, kamu ngajuin nggak? Nggak ngajuin. Yang nggak ngajuin siapa? Ya wes, kalau kalian ngajuin mau di off, mau di on nggak masalah ya, kan gitu. Kuotanya di on kan juga segitu, di off kan juga segitu, nggak terpengaruh ya. Ya wes bebas. Saya bebas, terserah mau on atau off. Nah sekarang kita lanjut ke materi. Evaluasi kinerja anggaran. Muncul nggak ini tayangannya? Belum tayangan saya? Belum, Pak. Oh alah, kirain udah muncul. Saya share screen. Ya. Saya share screen. Evaluasi kinerja anggaran. Nah, kalian kemarin yang prakteknya EKA, yang prakteknya Monef ada nggak kalian di sini siapa? Ada yang praktek Monef. Nah, kalau yang praktek Monef membahas evaluasi kinerja anggaran mungkin nggak terlalu susah ya, udah mempelajari di awal. Cuma susahnya ketika pas menyusun KTTA harus mempelajari dulu konsepnya. Nah, saya apa aja deh. Nah, gini, sebelum UTS itu kita mempelajari Monef yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan, oleh Bappenas sama Lakin ya. Jadi ketika pertemuan 1 sampai 7 kita membahas spending review, membahas IKPA, membahas IMONEF sama membahas Lakin gitu kan. Nah, IMONEF, Lakin, spending review, IKPA itu Monef yang dilakukan bukan oleh Ditjen Anggaran. Nah, sekarang pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-14 kita membahas Monef yang dilakukan oleh Ditjen Anggaran. Jadi dibagi. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya, 2 tahun sebelumnya atau 3 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, kalau nggak salah 3 tahun sebelumnya. 3 tahun sebelumnya itu Monef anggaran fokusnya ke ini, fokusnya ke Monef anggaran ya, fokusnya Monef ke evaluasi kinerja anggaran. Dulu Monef itu ada teori, ada praktek. Jadi teorinya sendiri, praktiknya sendiri. Nah sekarang saya mengusulkan untuk digabung aja antara teori Monef dengan praktikumnya, karena kalau dipisah materinya juga terlalu ini ya, banyak yang bersinggungan.
Nah, sekarang kita fokus ke evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran. Nah, nanti kita bahas ini konsep dasar dan seterusnya. Tapi sebelum ke sana, ini dulu Bu Menteri sempat mengeluarkan unek-unek ya. Unek itu apa ya? Mungkin semacam keluh kesah lah ya. Suara saya jelas nggak sih? Clear nggak sih, Syafira? Ini sebetulnya masalah kelas sekian umum, yaitu biasanya penyerapan anggaran ini kecil ya, sangat kecil. Apalagi kalau di awal-awal bulan. Jangankan yang ini ya, yang kemarin kita juga program kita juga masih kecil ya penyerapannya. Jadi nggak hanya Kementerian Perhubungan yang penyerapannya kecil, semua yang kementerian lain juga rata-rata kecil. Jadi problem di Kementerian Keuangan ini adalah penyerapannya yang relatif kecil, kurang sesuai dengan target yang ditentukan lah misalnya. Ini pihak pemerintah sih inginnya penyerapan anggaran bisa optimal. Penyerapan anggaran yang optimal itu artinya roda perekonomian bisa lebih cepat berputar. Kalau penyerapan anggarannya lambat, berarti uang mengendap di bank. Kalau uang mengendap di bank, artinya perputaran roda ekonomi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi makin tinggi penyerapan, perekonomian bisa menyerap aktivitas ya, penyerapan anggaran, terus aktivitas perekonomian bisa lebih meningkat. Terus ya ini lainnya skip aja deh. Nah, kita masuk ke terminologi ya. Apa itu EK? EK itu evaluasi kinerja anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis kinerja anggaran untuk tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya pengukuran, penilaian, dan analisis. Apa yang dinilai kinerja anggaran? Kinerja anggaran untuk tahun apa? Untuk tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya. Tujuannya apa? Memberikan rekomendasi. Nah, di sini ada kata pengukuran, ada kata penilaian. Jadi pengukuran dan penilaian itu berbeda. Kalau mengukur berarti membandingkan angka-angka. Mengukur berarti membandingkan angka, yang dibandingkan biasanya target dengan realisasi. Kalau penilaian berarti hasil pengukuran tersebut dimasukkan ke dalam range klaster kualifikasi tertentu. Nilainya itu nanti wujudnya bisa sangat baik, sedang atau cukup gitu ya. Jadi kalau pengukuran itu membandingkan angka, kalau penilaian hasil kita ini SPMB ini. Ada teman minta rapat SPMB kategori sangat baik atau apa ya. Kinerja itu ada kinerja anggaran dan kinerja output ya. Kinerja anggaran berarti terkait dengan realisasi anggaran, kalau kinerja output berarti terkait dengan capaian output. Terus jenis EK. EK ini evaluasi kinerja anggaran ya, saya singkat. EK itu ada yang reguler, ada yang non reguler. Fungsinya apa? Kalau untuk EK reguler, baik EK reguler maupun non reguler, fungsinya itu di sini ada dua ya, tapi nanti ada tiga. Fungsinya itu untuk akuntabilitas sama untuk peningkatan kualitas.
fungsi terkait dengan akuntabilitas berarti EK dimaksudkan untuk memberikan bukti atau pertanggungjawaban terkait dengan pelaksanaan belanja kementerian lembaga. Jadi kementerian lembaga kan melakukan ini ya, belanja KL untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Belanja KL itu diusulkan ke dalam output ya, output KL. Nah, fungsi akuntabilitas berarti belanja KL yang dilakukan oleh KL itu nanti harus dipertanggungjawabkan secara profesional. Nah, skala peningkatan kualitas berarti EK itu untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja KL serta mengidentifikasi faktor pendukungnya, faktor penghambatnya seperti apa. Nah, nanti dianalisis terus diberikan masukan, rekomendasi agar pelaksanaan di tahun yang akan datang bisa lebih efisien lagi, begitu. Jadi kalau kualitas itu artinya hasil EK digunakan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, mengidentifikasi faktor pendukung dan kendalanya, terus dianalisis, nanti hasil analisis digunakan sebagai input untuk peningkatan perencanaan di tahun yang akan datang, di tahun berikutnya. Nah, ini kalau digambarkan, ini tadi fungsi akuntabilitas, ada fungsi peningkatan kualitas. Kalau akuntabilitas berarti di sini ada aspek membuktikan atau proving atau mempertanggungjawabkan terhadap belanja yang sudah dikeluarkan. Kalau peningkatan kualitas berarti ada improving. Improving ini diperoleh melalui rekomendasi setelah diketahui ini faktor pendukung, faktor kendalanya seperti apa, terus nanti dilakukan identifikasi, dilakukan ini analisis, terus dijadikan rekomendasi atau input untuk peningkatan kualitas perencanaan anggaran di masa yang akan datang. Nah, selain fungsi akuntabilitas dengan peningkatan kualitas, ada lagi fungsi yang lain, yaitu reward, ya, pemberian reward, yaitu pemberian penghargaan. Tetapi pemberian penghargaan ini nggak mutlak ya, nggak mutlak. Tiap tahun ada. Pernah suatu ketika pemberian reward ini dihentikan. Nah, ini tandanya putus-putus ya, garisnya putus-putus karena tidak setiap tahun ada, tapi biasanya selalu ada. Terus reward ini diberikan hanya kepada kementerian lembaga tertentu. Biasanya yang sudah itu kepada 5 KL terbaik atau kepada 3 KL yang terbaik. Jadi tidak setiap kementerian lembaga mendapatkan reward. Nah, reward ini diberikan nanti setelah dilakukan penilaian. Ada penilaian EKPA, ada penilaian EK. Jadi EK dengan EKPA itu digabungkan nilainya, nanti KL yang terbaik, KL yang mendapatkan nilai terbaik, dia akan diberikan penghargaan atau reward. Wujudnya apa? Wujudnya insentif berupa penambahan belanja. Di sini ada keterangan fungsi atau posisi strategis terkait dengan manah kinerja. Tujuan manah kinerja itu, jadi manah kinerja itu dia merupakan instrumen PBK, salah satu instrumen PBK. Instrumen PBK itu ada 3, perencanaan kinerja, yang kedua pengukuran kinerja, yang ketiga evaluasi. Jadi kalau kita bicara penganggaran berbasis kinerja, kemarin di semester 4 ya, semester 4 kalau nggak salah, berarti kita berbicara masalah perencanaan kinerja, kita berbicara masalah pengukuran kinerja, dan kita juga berbicara masalah evaluasi kinerja. Jadi kalau bicara evaluasi kinerja, itu merupakan bagian dari PPK. Tujuannya apa? Ini meningkatkan efisiensi, efektivitas, sebagai early warning,
memberikan feedback, masukan agar pelaksanaan di tahun yang akan datang bisa lebih baik lagi, atau bahan pertimbangan terkait dengan kebijakan alokasi anggaran. Gitu ya. Terus kita bicara terkait dengan subjek. Sebentar. Saya disuruh rapat lagi ngajar, sebentar ya. Suara saya clear nggak? Jelas nggak ini? Nah, sekarang subjek yang melakukan evaluasi kinerja anggaran EK. Ada dua sih ya, subjeknya Dirjen Anggaran sama Kementerian Lembaga, Satker ya. Termasuk Satker di sini, Kementerian Lembaga. Ini pihak lain itu akademisi, pakar ini sebagai pendukung lah ya. Berikan masukan terkait dengan proses penilaiannya, analisisnya atau pengukurannya. Jadi yang melakukan adalah Dirjen Anggaran sama Kementerian Lembaga. Terus hasil evaluasi, hasil pengukuran itu dimasukkan ke dalam aplikasi namanya SMART. SMART itu sistem, M-nya itu monitoring, R-nya itu kinerja, T-nya itu terpadu. Sistem monitoring anggaran kinerja, sistem monitoring anggaran kinerja terpadu. Sistem monitoring anggaran kinerja terpadu kalau nggak salah, hanya anggaran. Nah, jadi kemarin kalian yang pernah PKL di KPPN mungkin pernah mengakses aplikasi SMART sama OMSPAN. OMSPAN itu di situ ada IKPA, tapi kalau SMART itu isinya EKA. Jadi kemarin kalian itu nggak tahu ya, mana yang lebih enak, PKL dulu atau mendapat materi MONEF. Ketika kalian PKL terus belum mendapatkan materi MONEF, keuntungannya ini ketika kita membahas masalah MONEF anggaran, kalian sudah terbayang makhluk yang namanya IKPA seperti apa, makhluk yang namanya SMART seperti apa. Jadi nyambung, karena kalian dulu di PKL sebagian sudah bersentuhan dengan masalah IKPA atau EK. Jadi ketika kita membahas masalah MONEF anggaran, EKA, kalian nyambung. Tapi kalau kalian PKL belum mendapatkan materi MONEF, ini kalian kalau pas disampaikan, kalau kita bahas materi MONEF, kalian masih bingung ini wujudnya seperti apa makhluk EKA itu masih blank. Jadi ada plus minusnya. Nah, kemarin kalau kalian KPA-nya itu membahas masalah EK atau MONEF, kalian biasanya akan bersentuhan dengan aplikasi SMART. Jadi kalian bisa membayangkan aplikasi SMART itu seperti apa, hasilnya itu seperti apa. Nah, terus kalau tadi adalah subjek pelakunya, sekarang jenis dan waktu evaluasi. Evaluasi kinerja anggaran EK itu ada yang reguler, ada yang non reguler. Yang reguler itu artinya dilaksanakan secara berkala, baik untuk yang tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran sebelumnya. Berkala itu berarti paling sedikit dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu yang berkala berjalan sama yang tahun anggaran sebelumnya. Kalau yang non reguler ini biasanya dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tertentu. Misalnya program PEN dievaluasi. Program PEN
pemulihan ekonomi nasional itu dievaluasi terkait dengan penyerapannya, terkait dengan capaian outputnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau yang reguler, ini yang melakukan adalah Menteri Keuangan, Dirjen Anggaran, Kementerian Lembaga, Satker. Kalau yang non-reguler ini dilakukan oleh DJA, KL nggak melakukannya. Nah, ini jenis dan waktu evaluasi, terus tingkatan dan aspek evaluasi. Jadi kalau evaluasi kinerja anggaran EK itu yang melakukan subjeknya adalah KL. Terus eselon 1, terus Satker kan. Nah, jadi ini kita sebut sebagai tingkatan kinerja anggaran tingkat KL, ada tingkat eselon 1, dan ada tingkat Satker. Eselon 1 biasanya bertanggung jawab terhadap pencapaian program atau outcome. Kalau Satker biasanya bertanggung jawab terhadap pencapaian kegiatan atau output. Nah, ini tingkatannya, levelingnya. Tingkat leveling KL, eselon 1 sama Satker. Nah, selain leveling, evaluasi juga bisa dilihat dari sisi aspeknya ini sudut pandang dari sisi implementasi, sudut pandang dari sisi manfaat, sudut pandang dari sisi konteks. Kalau implementasi ini berarti fokusnya terhadap capaian output, ya. Ini kita bahas satu-satu. Kalau EK aspek implementasi ini berarti informasi kinerja yang dihasilkan terkait dengan capaian output. EK aspek implementasi adalah EK yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian output. Jadi fokusnya pencapaian output. Informasi kinerja terkait dengan capaian output. Itu kalau EK. Ya. Sebetulnya nggak hanya capaian output, tapi relasi anggaran. Jadi kata kuncinya informasi kinerja terkait dengan realisasi anggaran dan capaian output, itu aja ya. Ini lebih mudah untuk menghafalnya. EK, aspek implementasi adalah evaluasi untuk menghasilkan satu informasi kinerja terkait dengan realisasi anggaran dan capaian output. Pelaksanaan kegiatan ini nanti diimplementasikan ke capaian output. Jadi pelaksanaan kegiatan dengan pencapaian output itu satu kesatuan yang tak terpisahkan. Terus ini aspek implementasi dilakukan oleh eselon 1 dan Satker. Variabel yang diukur apa? Variabel yang diukur ini capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, sama konsistensi. Kalau di IKPA kemarin kan ada 13 indikator kan? Indikator KCO itu konfirmasi capaian output. Kalau di EK di sini capaian keluaran. Terus ada indikator terkait dengan penyerapan anggaran, ya. Terus ada indikator terkait dengan kesesuaian ini indikator RPD ya, antara RPD halaman 3 dengan antara RPD dengan realisasi. Terus kalau di IKPA itu ada retur SP2D, ada pengambilan SPM, ada pagu minus. Nah, kalau di EK ini variabelnya cuma 4 sih. Capaian outputnya berapa, penyerapan anggarannya berapa, efisiensinya berapa, konsistensinya seperti apa. Konsistensi itu artinya yang dibandingkan adalah antara RPD, antara penyerapan realisasi dengan RPD-nya. Jadi kalau kita katakan EK dengan IKPA, maka yang sama ada 3 nih. Ada capaian keluaran, kalau di IKPA namanya KCO. Terus ada penyerapan anggaran, terus ada konsistensi
RPD. Kalau yang efisiensi di IPA kan nggak ada ya. Jadi mirip-mirip juga nih. Terus tahapan. Baca dulu coba. Saya tak minum dulu. Ya, tahapan evaluasi. Jadi ketika kita melakukan evaluasi kinerja anggaran itu ada tahap-tahapannya. Ini untuk yang tahapan evaluasi aspek implementasi ya. Tahapan yang pertama pengumpulan data, persiapan. Persiapkan, habis itu dikumpulkan datanya, terus melakukan pengukuran dan penilaian. Pengukuran itu artinya membandingkan angka antara target dengan realisasi atau capaian. Kalau penilaian berarti menghasilkan nilai kinerja. Terus dianalisis, apa yang dianalisis, apa akibatnya, dianalisis faktor pendukungnya, dianalisis faktor kendalanya. Terus nanti kalau sudah dianalisis, disusun rekomendasi. Terus rekomendasi itu diberikan kepada pihak-pihak terkait. Jadi intinya siklusnya ya, persiapan, pengumpulan data, pengukuran, penilaian, analisis, menyusun rekomendasi, dan pelaporan. Intinya seperti itu. Nah, khusus untuk tadi rekomendasi ya, kan tadi ada tahapan untuk penyusunan rekomendasi. Nah, rekomendasi itu disusun dan ditujukan, dibuat untuk satu, meningkatkan kualitas perencanaan. Yang kedua, menentukan target kinerja. Yang ketiga, mengantisipasi kendala yang akan muncul. Yang keempat, menentukan besaran anggaran. Jadi nomor B dan nomor D itu berkaitan. Kita menyusun rekomendasi tujuannya untuk nanti menyusun target. Misalnya target tahun ini di 4 yang diterima 275. Terus kan kita akumulasi terus nanti kita susun rekomendasi. Hasil rekomendasi itu nanti digunakan untuk menyusun target di 2022. Misalnya atas dasar evaluasi tahun 2021, maka disusun target untuk 2002, targetnya 275 mahasiswa, plus ditingkatkan, misalkan menjadi 300 atau 400 atau 500. Nah, terus ketika menyusun besaran anggaran, kalau sekarang besaran anggarannya itu katakanlah 100 miliar untuk operasional, untuk bukan ratusan miliar ya, untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar terhadap 275 mahasiswa diperlukan anggaran sekian miliar untuk 1 tahun. Maka untuk 300 atau 400 mahasiswa nanti tahun depan diperlukan anggaran katakanlah sekian miliar. Jadi hasil rekomendasi nanti untuk menyusun targetnya, target kan juga perlu belanja kan, itu besaran anggaran, maka target kinerja dengan besaran anggaran itu satu kesatuan. Termasuk untuk menyusun mengantisipasi kendalanya. Kendalanya apa nih kira-kira ketika kita melakukan mengeksekusi output yang harus kita laksanakan. Misalkan tadi kegiatan belajar mengajar untuk 275 mahasiswa ya, kendalanya apa? Misalkan kendalanya asrama. Jadi kan nanti rencana kita asramakan. Terus kalau misalkan nanti muncul kendala terkait dengan asrama, ya, nanti kendala terkait dengan asrama bisa diminimalisir agar nanti kendala yang sama tidak muncul di tahun 2022. Misalnya begitu loh ya. Atau kalau misalkan asramanya kurang, kamarnya kurang, nanti kita buat kinerja nih, buat target nanti tahun depan
kita buat bangun gedung untuk asrama mahasiswa. Kalian kan udah lulus ya, jadi nggak menikmati asramanya. Asramanya itu itu yang dekat gedung K itu ya, di dekat gedung F. Jadi kayaknya mungkin kalian ini ya, jangan lulus dulu mungkin ya. Jangan lulus dulu supaya biar bisa menikmati asrama. Itu kan ya, kan kalian kan nggak menikmati asrama. Biar kalian bisa menikmati asrama, maka ada baiknya itu kelulusan kalian ditunda dulu supaya bisa merasakan bagaimana tinggal di asrama. Terus kalau tadi implementasi, sekarang yang manfaat. Bentar, ini ada di Sambi ya, Sambi komunikasi dengan teman-teman saya nih. Aspek manfaat itu apa? Aspek manfaat adalah evaluasi yang menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi pada stakeholder sebagai penerima manfaat. Jadi informasi terkait dengan perubahan yang terjadi pada stakeholder sebagai penerima manfaat. Aspek yang diukur variabelnya adalah ada dua, capaian sasaran strategis di level kementerian sama capaian sasaran program di level unit eselon 1 atau program. Jadi kalau aspek manfaat ini mengukur sejauh mana perubahan yang terjadi pada stakeholder. Perubahan yang terjadi itu diwujudkan dalam ini, capaian sasaran strategis atau capaian sasaran program. Istilahnya outcome lah ya. Outcome di level eselon 1 sama outcome di level kementerian lembaga. Jadi kata perubahan terjadi itu maksudnya ini, capaian sasaran strategis dan capaian sasaran program. Jadi EK itu menghasilkan informasi kinerja terkait dengan capaian sasaran strategis dan capaian sasaran program. Kalau yang aspek implementasi tadi kan fokusnya ke realisasi anggaran sama capaian output. Nah, kalau aspek manfaat ini fokusnya ke capaian sasaran strategis sama capaian sasaran program atau di level outcome eselon 1, outcome di level yang lembaga. Oke ya, jadi bedanya aspek implementasi itu menghasilkan informasi kinerja terkait realisasi anggaran, terkait capaian output. Kalau EK aspek manfaat ini menghasilkan informasi kinerja terkait dengan capaian sasaran strategis, terkait dengan capaian sasaran program. Tahapannya sama seperti aspek manfaat, ada persiapan, pengumpulan data, pengukuran, penilaian, analisis, dan seterusnya. Nah, tujuan untuk rekomendasi juga sama tadi, peningkatan kualitas, menentukan target, mengantisipasi kendala, terus menentukan besaran anggarannya. Sekarang aspek konteks. Kalau aspek implementasi bicara realisasi anggaran, capaian output. Kalau aspek manfaat bicara sasaran strategis, sasaran program, ya. Nah, sekarang kalau aspek konteks ini kita nggak bicara masalah capaian output, capaian sasaran strategis, sasaran program, tapi kita bicara terkait dengan
bagaimana kualitas informasi kinerja yang tertuang dalam RKKL. Jadi kalau bicara aspek konteks, berarti kita bicara kualitas informasi kinerja pada RKKL. Nah, aspek konteks ini berarti yang dianalisis adalah kualitas informasi kinerja yang ada dalam dokumen RKKL. Variabelnya misalnya rumusan informasi kinerja, terus ketersediaan target, terus kejelasan rumusan informasi kinerja, terus relevansi antara sasaran strategis, sasaran program, output, indikatornya, dengan tusinya juga. Terus relevansi rumusan informasi kinerja, apakah masih relevan dengan kondisi saat ini. Terus kemampuan indikator untuk bisa digunakan sebagai alat ukur secara kontinu ya, dari tahun ke tahun. Nah, ini aspek konteks. Jadi saya ulangi ya, aspek manfaat dan aspek implementasi kita berarti bicara informasi kinerja terkait realisasi anggaran, capaian output. Kalau aspek manfaat berarti kita bicara informasi kinerja terkait dengan sasaran strategis dan sasaran program. Kalau aspek konteks berarti kita bicara informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen RKKL. Itu bedanya. Tahapannya di sini mirip dengan tahapan sebelumnya, cuman nggak ada pengukuran dan nggak ada penilaian. Jadi langsung pengumpulan data, analisis, rekomendasi, dan pelaporan. Plus dinilai nanti. Terus dinilai. Nah, nilainya itu nanti dikelompokkan ya. Nanti formulanya kita informasikan insya Allah minggu depan, pertemuan berikutnya. Nilai kinerja anggaran tadi kan dinilai ya. Ada 4 variabel. Variabelnya itu capaian output, realisasi anggaran, efisiensi, sama konsistensi. Nanti semuanya dinilai, terus hasil akhirnya akan diklasifikasi ke dalam sangat baik kalau nilainya di atas 90, atau baik, klasifikasi baik bila nilainya 80 ke atas sampai 90, atau cukup bila nilainya di atas 60 sampai 80, dan seterusnya. Ini klasifikasi nilai kinerja anggaran. Nah, ini saat ini menunjukkan perbedaan hubungan antara tingkat EK dengan levelingnya, sama aspeknya. Hubungan antara leveling EK, berikut variabel yang digunakan, dan aspeknya. Ini aspek, ini levelingnya. Nah, ini terkait dengan variabel lah ya. Kalau tingkat satker dari bawah nih, tingkat satker berarti biasanya yang diukur adalah volume outputnya, volume output sama indikator outputnya. Ini berarti bicara aspek implementasi. Kalau eselon 1 biasanya yang diukur adalah indikator sasaran program sama indikator output program. Ini aspeknya adalah aspek manfaat sama aspek implementasi. Kalau level KL yang diukur adalah indikator sasaran strategisnya. Terus aspeknya adalah aspek manfaat. Nah, ini hubungan antara leveling, aspek sama informasi kinerja yang diukur atau variabelnya. Sebetulnya di level satkri juga selain volume output, ada juga di sini realisasi anggaran. Volume output, realisasi anggaran juga ya. Volume output, realisasi anggaran, itu ya.
Nah, tidak semua aspek evaluasi dilaksanakan di setiap tingkat kinerja karena adanya perbedaan informasi kinerja yang dapat diukur. Di sini untuk yang aspek konteks nggak bisa diukur. Kalau aspek konteks nggak bisa diukur sehingga nggak muncul di sini. Ini penjelasan dari sini, penjelasannya. Nah, sekarang yang evaluasi kinerja non reguler. Evaluasi kinerja atau EK non reguler adalah EK yang dilakukan oleh DCA atas pelaksanaan anggaran tahun berjalan atau tahun sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan atau kebijakan tertentu. Misalnya terkait dengan PEN, ya, pemulihan ekonomi nasional. Waktunya kapan aja ya, sesuai dengan kebutuhan. Objeknya bisa tahun berjalan atau tahun anggaran sebelumnya. Tujuannya untuk memberikan pertimbangan penyusunan kebijakan penganggaran yang sifatnya insidentil di bidang penganggaran. Hubungan terkait dengan EK reguler. Nah, EK reguler ini hasilnya bisa digunakan untuk mendukung pelaksanaan EK non reguler. Next, tahapannya sama dengan yang aspek konteks. Di sini tidak ada pengukuran dan tidak ada penilaian. Yang ini skip, yang ini prosesnya. Jadi evaluasi kinerja anggaran dilakukan pada level Satker, Eselon 1, KL, dan Kementerian Keuangan. Nah, masing-masing level ini siklusnya mirip ya. Satker dia punya rencana kerja anggaran. Satker melaksanakan rencana kerja anggaran yang tertuang di RKKL. Terus setelah dilaksanakan nanti dievaluasi. Hasil evaluasi akan menghasilkan rekomendasi. Rekomendasi digunakan untuk perbaikan RKA untuk tahun anggaran berikutnya. Jadi siklusnya kurang lebih begitu. Satker dia punya dokumen anggaran dan kinerja, namanya RKA atau rencana kinerja anggaran Satker. Nah, RKA Satker ini dieksekusi, dilaksanakan. Setelah dilaksanakan nanti dievaluasi. Hasil evaluasi nanti akan muncul rekomendasi. Rekomendasi ini digunakan untuk penyusunan RKA Satker pada tahun berikutnya. Rekomendasinya tadi berupa ini ya, penyusunan target atau penyusunan alokasi anggarannya seberapa. Next, hasil evaluasi kinerja anggaran diapakan? Nah, ini kalau EK itu kan ada yang reguler, ada yang non reguler. Yang reguler ini ada yang dilakukan oleh KL, oleh Satker, oleh DCA, dan ada juga yang dilakukan hanya oleh DCA. Nah, hasil EK yang reguler ini digunakan untuk peningkatan efektivitas efisiensi penggunaan anggaran atau untuk mengambil langkah-langkah strategis guna meningkatkan efektivitas efisiensi penggunaan anggaran tahun berikutnya. Detailnya kalau yang peningkatan efektivitas efisiensi ini misalnya kebijakan dasar hasil EK digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan realokasi atau penghematan. Kemarin ya terkait dengan COVID kan ada penghematan, ada realokasi. Atau untuk revisi target kinerja, atau untuk penentuan langkah-langkah strategis. Nah, kalau untuk yang poin 2, berarti di sini menentukan langkah-langkah strategis. Kalau yang pertama meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, kalau yang kedua membuat langkah-langkah strategis. Misalnya pengambilan kebijakan alokasi tahun anggaran selanjutnya sama juga sih ya.
pengambilan kebijakan target tahun anggaran berikutnya. Kalau yang ini terkait dengan berjalan, tahun anggaran berjalan. Kalau yang ini terkait dengan tahun anggaran berikutnya. Jadi hasil reguler ini digunakan untuk peningkatan efisiensi tahun anggaran berjalan sama menentukan langkah-langkah strategis untuk tahun anggaran berikutnya. Nah, terus khusus untuk yang DCA, hasil EK itu untuk menyusun tema, sasaran, arah kebijakan, prioritas pembangunan, atau untuk menyusun review angka dasar, atau menyusun alokasi anggaran tahun berikutnya, atau untuk memberikan reward, atau untuk menyusun kebijakan lainnya. Terus kalau untuk yang non-reguler oleh DCA digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan, khususnya terkait dengan penganggaran. Selesai. Kita sampai jam 11.10 ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh saya ini. Terus habis ini ada kuliah lagi nggak nih, Pak? Ada Pak. Oh. Ada 2 lagi. Oh, ada 2 lagi. Jam berapa ya? Jam 2 sama jam 7 Oh, jam malam. 2. Jam 2 sama sore ya? Iya. Ngantuk ya, lagi ngantuk-ngantuknya. Ya udah sekarang ini aja deh, istirahat dulu, nanti jam 2 bangun gitu kan. Itu ya, Sabira. Ada pertanyaan, Monik? Kamu lagi nyari apa, Monika? Ada yang jatuh? Iya Pak, ada. Oh, ambil lagi dulu. Ambil, terus dijatuhin lagi. Ya, diambil, dijatuhin. Oke ya, boleh saya close kalau nggak ada pertanyaan. Kata Sabira boleh. Boleh banget. Kata Monika juga boleh banget. Saya akhiri pertemuan sesi kali ini. Minggu depan, pertemuan berikutnya kita pelajari formulanya. Jadi kalau pertemuan ini kita bicara konsep ya. Kalau bicara konsep nanti di ujian di UAS nggak terlalu ini sih ya. Soalnya soal pertanyaannya nggak terlalu muncul, nggak kelihatan. Nanti soalnya pertanyaannya akan muncul ketika kalian ketemu dengan angka-angka, dihitung-hitung. Harus hati-hati ya ngitungnya ya, sama seperti kemarin UTS kalian perlu hati-hati ketika melakukan kalkulasi angka supaya nggak salah. Kalau salah satu nanti berikutnya akan merembet ya, salah lainnya. Salah satu yang lain juga salah juga. Jadi nilainya bisa terpengaruh total nilainya. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terus ya, Salif ya.